Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Uful Salma dengan NPM 2431276. Saya dari kelas Informatika 24B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Logika Informatika, yaitu dengan materi Logika Proposition. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Logika Proposition. Logika Proposition atau juga disebut Logical Proposition adalah sebuah pernyataan yang hanya memiliki dua nilai kebenaran, yaitu benar atau sering disebut true, atau salah atau sering disebut juga dengan false. Dalam logika proposition ada beberapa simbol penghubung yang harus kita ketahui. Yang pertama di sini ada negasi. Negasi adalah operasi logika yang memiliki nilai kebenaran dari satu pernyataan dalam informatika. Negasi biasanya dilambangkan dengan simbol seperti di sini ya, ada contohnya jika P adalah sebuah proporsi, maka negasi P akan dilambangkan seperti ini. Bisa dilihat di tulisan saya ini. Jadi jika P true, maka negasi P-nya kebalikan dari nilai true, yaitu false. Kemudian jika dia false, maka dia true. Itulah kebalikannya ya. Kemudian untuk menghubung yang kedua, yaitu konjungsi. Konjungsi adalah operasi logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan operator dan atau N. Dalam informatika, konjungsi dilambangkan dengan simbol V, tapi V-nya itu terbalik ya, atau disebut dengan N. Nah, bisa dilihat di sini, jika dia true, jika P-nya itu true, Q-nya true, maka true. Jika dia true, Q-nya false, maka dia false. Dan konjungsi ini, kenapa saat dia true, and false itu jadinya false? Karena konjungsi itu nah dari lihat nih dari tabel ini kenapa kok dia jadi seperti ini hasilnya? Karena di konjungsi ini merupakan proporsi dari tabel tersebut, yaitu bisa diketahui jika P dan Q memiliki nilai kebenaran true ya. Jika keduanya memiliki kebenaran true, maka akan menghasilkan true. Selain itu, memiliki hasil false. Jadi mau dia false atau true, tetap false. Mau dia true atau false, mau dia true sama false ketemu, tetap hasilnya false. Kalau dia false, tetap false ya. Kemudian yang ketiga, yaitu disjungsi. Disjungsi adalah operasi logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan operator atau disebut OR. Nah, dalam informatika, disjungsi dilambangkan dengan simbol V. Sini ada true, ketemu true, hasilnya true. True ketemu false, hasilnya true. False ketemu true, hasilnya true. False ketemu false, hasilnya false. Kenapa demikian? Karena pada disjungsi ini, jika kedua pernyataan atau proposinya bernilai false, dan selain dari itu, akan memiliki hasil true. Jadi, tetap true. Mau false atau true, tetap true. Selain itu, yaitu false. Kalau false ketemu false, tetap false. Selain itu, true. Nah, kemudian yang keempat adalah implikasi. Implikasi adalah operasi logika yang menyatakan hubungan jika maka. Misalnya jika kita lapar, maka kita makan, gitu kan ya, contohnya gitu. Antara dua pernyataan itu berarti. Antara dua pernyataan berarti kan. Dalam notasi logika, implikasi simbol panah. Nah, bisa dilihat contohnya, jika dia true, ketemu true, maka hasilnya true. Jika dia true, ketemu false, maka dia false. Jika dia false, ketemu true, maka dia true. Jika dia false, maka dia true. Kenapa demikian? Karena implikasi itu, jika pernyataan P-nya memiliki nilai kebenaran true, dan pernyataan Q memiliki nilai kebenaran false, maka akan menghasilkan false. Selain itu, akan menghasilkan true. Jadi di sini harus P-nya bernilai true, Q-nya bernilai false. Baru dia hasilnya false. Selain itu true gitu ya. Jadi dia false sama false juga tetap true gitu. Nah, kemudian yang kelima yaitu biimplikasi. Apa itu biimplikasi? Biimplikasi adalah operasi logika yang menyatakan hubungan jika dan hanya jika antara dua pernyataan nih. Dalam notasi logika, biimplikasi dilambangkan dengan simbol berikut ini ya. Bisa dilihat. Jika dia true,
ketemu true, maka hasilnya true. Jika dia true ketemu false, maka hasilnya false. Jika false ketemu true, maka dia false. Jika false ketemu false, hasilnya tetap hasilnya true. Mengapa demikian? Kenapa? Karena biimplikasi itu diketahui bahwa biimplikasi akan menilai true hanya jika kedua pernyataan nilai kebenarannya sama, yaitu nilai biimplikasinya itu sama-sama true, baru dia memiliki kebenaran false. Maaf, mohon maaf ya, ada nih. Bisa saya jelaskan kembali. Mengetahui bahwa implikasi akan menilai true hanya jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama, yaitu memiliki nilai kebenaran true. Berarti implikasi ini, jika dia true dan true, true. Kalau dia true dan false, dia tetap false. Terus true dan false, dia false. False dan true, dia false, karena kan nggak sama. Nah, false dan false ini, karena dia sama, makanya dia true. Itu ya. Nah, karena di sini misalnya, jika kita tidak pintar, maka kita tidak peringkat. Nah, itu benar kan? Kalau kita nggak pintar, jadi kita nggak peringkat. Makanya di sini, jika dia false, ketemu false, tetap true. Benar, karena kita tidak, jika kita tidak pintar, maka kita tidak peringkat. Gitu. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Jika kurang jelas atau bagaimana, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.